Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita muji Allah dan kita berselawat kepada baginda Rasul yang mulia dan juga kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan segenap umat Islam yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, di pertemuan ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab At-Tauhidul Muyassar dengan judul Idza khalatal amala ar-riya. Manakala amal dicampur oleh riya. Apa hukum amalan? Salat misalnya, puasa, sedekah, haji, tawaf, wudu, dan lain sebagainya. Ada amalan dan amalan itu dicampur oleh riya. Dia beribadah kepada Allah, tapi juga ada motif riyanya, ada tujuan pamernya, ada niat agar dia dilihat orang dan dipuji orang. Ikhwan fillah rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan hukumnya secara umum, bahwa amalan ketika dia ditumpangi oleh riya, disertai oleh riya, maka hukum amal tersebut terhapuskan. Ya, pahalanya menjadi terhapus. Namun di sini akan diperinci bahwa secara terperinci amalan yang dicampur oleh riya memiliki 3 keadaan dan masing-masing memiliki hukumnya sendiri. Syekh mengatakan lahu thalathu halat. Amalan yang dicampuri oleh riya, yang disertai oleh riya, memiliki 3 keadaan. Al-ula annal ba'itha minal a'mal minal asli mura'atun nas. Yang pertama adalah ketika pendorong dari awal, dari asal untuk dia melakukan amalan tersebut adalah riya kepada orang. Dia sholat memang dari awal, dia mau sholat karena ingin dilihat orang. Ya, dia dari awal ketika mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, ketika dia menyetorkan tambang hajinya, memang niatnya dari awal adalah riya. Ya. Fahadha syirkun wal ibadatu batilah. Yang seperti ini jelas syiriknya. Ketika yang menjadi pendorong pertama dia untuk melakukan sholat, yang menjadi dasar dan inti niat dia ketika mengerjakan sedekah adalah riya, maka ini hukumnya syirik. Karena dia telah menduakan Allah, dia telah memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Wal ibadatu batilah, dan ibadah tersebut hukumnya batal. Ya. Dan yang seperti ini bisa masuk dalam kategori yang riya yang banyak, ya, sehingga dia masuk dalam syirik besar. Ketika murni pendorong dia melakukan ibadah itu adalah riya. Kemudian yang kedua adalah atsaniyah an takuna niyyatuhu lillah thumma tara'a alaihi riya. Kondisi kedua, keadaan kedua adalah amalan yang niat awalnya adalah lillah. Niat aslinya adalah lillah. Ya. Dia mendengar panggilan azan,
dia tahu itu adalah panggilan untuk mengerjakan sholat, dia tahu Allah memerintahkan dia untuk mengerjakan berjamaah di masjid, bergegaslah dia. Berangkat dia menuju masjid. Jadi niat awalnya adalah lillah. Tapi kemudian muncul riya. Muncul riya. Jadi riyanya di sini dompleng. Ya, muncul riya. Jika seperti ini keadaannya, maka untuk mengetahui hukumnya oleh para ulama dipilah lagi menjadi dua. Jadi keadaan yang kedua ini dipilah lagi menjadi dua. Jadi orang yang beramal niat awalnya adalah lillah, kemudian muncul riya, muncul godaan untuk riya. Maka yang pertama adalah an yujahida nafsahu wala yastarsil ma'riya wala yaskunu ilaih. Ketika godaan riya itu muncul, ajakan riya itu muncul, dia melawan dirinya. Dia mujahadatun nafs. Dia tidak mau terbawa dengan riya. Dia tidak nyaman dengan ajakan riya tersebut. Dia melawan. Dia berontak. Dia lawan dirinya. Fahadha la yu'athir alaih. Maka yang seperti ini tidak berpengaruh. Memang ada godaan, tapi dia berusaha lawan. Dia tidak biarkan dirinya larut bersama riya tersebut. Ya, maka riya atau panggilan ajakan riya ini tidak mempengaruhinya dan tidak mempengaruhi amalnya. Ya. Tapi yang kedua adalah an yatma'inna lirriya wa yastarsil ma'ah wa la yudafi'uh. Yang kedua adalah ketika dia merasa welcome dengan riya tersebut, dia larut bersamanya, dia ikuti dan dia tidak lawan. Ya. Maka hukum ibadahnya di sini dilihat kepada jenis ibadah itu. Idza kana la yanbani akhiruha ala awwaliha. Apabila ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang bagian akhirnya tidak dibangun di atas bagian awalnya. Artinya dia satu ibadah tapi dia punya pecahan-pecahan. Jadi bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempatnya tidak bergantung dengan bagian pertamanya. Sebagai contoh, salat tarawih. Salat tarawih ketika dikerjakan 11 rakaat bersama witir ya, itu kan umumnya jumlah salamnya 5. 2 salat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 3 rakaat witir, 1 salam. Salat yang kedua tidak bergantung kepada 2 rakaat pertama. Ketika 2 rakaat pertamanya ikhlas karena Allah, kemudian pas selesai salam masuk di salat berikutnya, ya tiba-tiba di situ dia terbawa riya. Ya. Atau dia sudah selesai yang 8 rakaat, hendak sholat witir. Di sholat witir itu dia muncul riya. Dia terbawa riya. Ya, dia tidak berusaha lawan. Maka ini contoh ibadah yang bagian akhirnya tidak dibangun di atas bagian awalnya. Ya, bahwa bagian akhirnya ini tidak satu kesatuan mati dengan bagian awalnya, tapi dia memang berdiri sendiri walaupun menjadi bagian, menjadi satu bagian. Fal awwalu sahihun. Maka bagian awal, kelompok awal ibadah yang dilakukan ketika dia ikhlas itu tetap sah. Wa ma dakhalahu min riya'in fa batilun. Nah, bagian yang nanti di situ dimasuki riya dan dia tidak lawan riyanya di situ,
itu yang batal. Bagian awalnya yang ikhlas maka sah, yang disertai dan riya itu yang batal. Dicontohkan oleh Syekh Jazahullah khairan dengan orang yang bersedekah 2 kali sedekah. Dia sedekah. Mungkin hari ini dia bawa uang ya 1 juta, kemudian dia bagikan kepada 5 orang, masing-masing 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000. Ketika bertemu orang pertama dikasih ikhlas, bertemu orang kedua dikasih ikhlas, bertemu orang ketiga dikasih ikhlas, keempat ikhlas, yang kelima ternyata di situ dia terpancing riya, tergoda dan riya, dia pamer di orang yang kelima. Maka sedekahnya yang kepada 4 orang pertama itu sah, dan sedekah yang terakhir itu yang batal karena itu yang mengandung riya. Itu kalau rangkaian ibadah yang dilakukannya itu dia dia satu rangkaian tapi setiap rangkaian berdiri sendiri. Ya, seperti sedekah, seperti yang kita contohkan tadi, ya salat tarawih dan salat witir. Tapi kalau ibadah yang dilakukannya adalah satu kesatuan, terdiri dari beberapa rangkaian, tapi setiap rangkaian dia satu kesatuan. Ya, misalnya saja sholat zuhur 4 rakaat. Ada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ya, dia terdiri dari 4 rakaat, 4 rangkaian. Namun setiap rangkaian dia adalah satu kesatuan. Kalau rakaat pertama batal, rakaat yang 2, 3, 4 juga batal. Kalau rakaat keempat batal, ya dia buang angin dekat keempat, semua rakaatnya menjadi batal. Jika tipe ibadah yang sedang dilakukannya seperti ini, kemudian di awalnya dia ikhlas, kemudian di tengah-tengah atau di akhir dia terbawa oleh riya, maka seluruh amalnya hukumnya batal. Saya mengatakan in kana yambani akhiruha ala awwaliha. Jika ibadah yang dilakukannya itu adalah ibadah yang bagian akhirnya bersusun dengan bagian awalnya, satu kesatuan dengan bagian awalnya, tidak terpisahkan, bahuna tabutulu jami'ul ibadah. Maka di sini semua ibadahnya tersebut hukumnya batal. Seperti kita contohkan pada ibadah sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat, ya, dia rakaat pertama, kedua ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah. Tapi kemudian di bagian ketiga, rakaat terakhir, dia riya, dan dia tidak menolak, tidak menepis riya tersebut. Dia merasa nyaman dengan riya itu. Maka semua rakaat sholatnya itu menjadi batal. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, ini model amal yang kedua. Amal yang awalnya adalah karena Allah, kemudian muncul riya di tengah-tengahnya. Maka dilihat apakah dia berusaha melawan atau tidak. Kalau dia berusaha melawan, maka alhamdulillah dia aman. Tapi kalau dia tidak berusaha melawan, tapi dia larut di dalamnya, dia mengiyakannya, maka dilihat tipe ibadah yang dilakukannya itu. Ya. Kemudian saya mengatakan ats-tsalitsatu ma yatra ba'da intihai al-ibadah. Model yang ketiga adalah amalan yang dihinggapi oleh riya, didatangi oleh riya setelah amalan itu selesai. Dia berhaji lillah dari awal sampai dia tawaf wada, sampai selesai rangkaian ibadah hajinya, semuanya lillah. Kemudian dia pulang ke daerahnya, pulang ke kampungnya. Ya, di situ dia muncul niat riyanya. Atau dia baca Quran. Dia baca Quran sekali duduk 5 juz. Dia ngaji ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dia tadabburi
ayat-ayat yang dibacanya. Selesai baca Quran, tutup mushaf, keluar masjid, di situ dia muncul ya ria, ya ingin dipuji oleh orang, ya. Maka yang seperti ini la yu'atsiru 'alaiha syai'an. Kalau riaknya muncul setelah ibadah selesai, maka riak tersebut tidak mempengaruhi amal itu sedikit pun, tetap sah. Pahala yang didapatkannya tetap dia dapatkan pahalanya, tidak batal, amalnya tidak batal, ya, karena riak itu muncul setelahnya. Kemudian di sini ada dua permasalahan yang dibawakan oleh Syekh. Pertama, orang yang mendengar pujian atas ibadah yang dilakukannya, kemudian dia senang mendengar pujian itu. Ya, dia berdakwah dan dakwahnya berhasil, sukses, dan ada orang yang memujinya, masya Allah. Ya, dengan dakwahnya, ba'dallah, banyak orang mendapatkan petunjuk. Dia senang mendengar pujian itu. Ya, hatinya sumringah mendengar ada sanjungan. Apakah ini termasuk riya? Rasa senang yang dia dapatkan itu apakah termasuk riya? Kata Syekh, la syai'a fi dzalik. Tidak ada apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Bal tilka ajilu busyral mu'min. Bahkan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi SAW, rasa senang ya setelah amal ketika mendengar ya orang berterima kasih kepadanya, orang bersyukur kepadanya, atau orang memujinya, dia bahagia. Itu adalah bentuk berita gembira kepada orang beriman yang disegerakan. Sebelum dia gembira di akhirat, sebelum dia menikmati ganjaran dan pahalanya di akhirat, dia sudah dapatkan kabar gembira itu. Ya. Kemudian masalah berikutnya adalah man tarakal amala li ajlin nas. Ada orang yang dia tidak sholat ya, daripada riya, sudah saya tidak berangkat ke masjid. Saya tidak baca Quran karena takut riya. Maka tarkul amali li ajlin nas riya. Ingat kata Syekh, meninggalkan amal sebab manusia termasuk riya. Jadi riya itu tidak selalu dalam bentuk mengerjakan amal supaya dilihat orang. Ya, melakukan suatu amalan lalu membaguskannya supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, adalah riya. Nah, riya itu tidak selalu dalam bentuk mengerjakan. Ya, ada orang yang ya, dia tidak sholat biar tidak dikatakan riya. Dia tidak memperpanjang sholatnya supaya dikatakan tidak riya. Ini bagian dari riya. Ya, meninggalkan amalan karena orang termasuk riya. Kemudian terakhir Syekh menyebutkan beberapa obat untuk riya, bagaimana menanggulangi riya, bagaimana mengatasi riya. Yang pertama adalah tadzakkur fadil ikhlas, mengingat keutamaan ikhlas. Ya, riya, Anda pamer, kita pamer, memperlihatkan amal supaya dipuji orang, memangnya akan benar-benar mendapatkan pujian. Bisa jadi orang itu biasa aja. Ternyata dia riya, justru mendapatkan celaan. Tapi beda kalau kita ikhlas. Ketika ikhlas, maka jaminannya jelas. Janji Allah jelas. Ganjaran yang disiapkan jelas. Ingat keutamaan ikhlas itu. Sehingga riya bisa dilawan dan ditinggalkan. Yang kedua, tadzakkur khuturatir riya. Ingat bahaya-bahaya riya. Bahwa dia adalah syirik, membatalkan amal, dia ya termasuk yang tidak diampuni. Bahkan Nabi mengatakan dia lebih dikhawatirkan daripada fitnah Dajjal. Ya, ingat bahayanya, maka seseorang akan bisa meninggalkannya. Kemudian ketiga, tadzakkurul akhirah, mengingat akhirat. Riya itu kan untuk mendapatkan sesuatu di dunia, ya, mendapatkan pujian orang. Dia mungkin memuji cuma sekali, ya, dan pujian itu ketika dia rasa oh tidak seperti yang saya duga, berubah dia jadi celaan. Apalagi
kemudian ternyata dia tahu itu memang dilakukan karena riya, semakin menjadi dia dicela. Ya. Dia berharap pujian orang di dunia, tapi risikonya di akhirat. Atau bahkan sebelum di akhirat sudah batal apa yang didapatkan di dunianya. Ingat akhirat, maka riya insya Allah bisa ditinggalkan. Kemudian yang keempat, ya'lam anna nas la yamlikuna naf'an wala dharran. Mengingat, meyakini bahwa manusia dia tidak memiliki manfaat dan madarat. Tidak kuasa untuk memberikan manfaat secara mandiri, tidak juga bisa menimpakan madarat secara mandiri. Ya. Jadi ketika orang memuji, apakah kemudian apa yang ingin diberikannya otomatis bisa dia berikan dan otomatis bisa didapatkan? Belum tentu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah doa. Nabi kita alaihissalam mengajarkan doa terhindar dari kesyirikan, termasuk riya tentunya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan kepadamu dengan sesuatu padahal aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepadamu pada dosa-dosa yang aku tidak ketahui. Ada 5, mengingat keutamaan ikhlas, mengingat bahaya riya, kemudian mengingat akhirat, ya, meyakini dan menanamkan dalam diri bahwasanya manusia tidak dapat mendatangkan manfaat maupun menimpakan madarat secara mandiri dan sendiri kecuali dengan pertolongan dari Allah, dengan ketetapan dari Allah. Kemudian kelima adalah berdoa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.